bacaan wa huwal ladzi yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala wa yanqusu min raghbatika fid dunya fa kullu ilmin la yad'uka min ad-dunya ila al-akhirah fal jahlu a'wad 'alaika minhu fasta'id billah min ilmin la yanfa wa akthir ad-du'a 'inda tulu'i syamsi wa 'inda zawal wa 'inda al-ghurub wa 'inda al-iqam wa 'inda su'al al-khatib al-minbar wa 'inda qiyamin nas ila shalah. Wa huwa adapun ilmu yang bermanfaat alladzi ialah ilmu yazidu yang menambah apa ilmu fi khaufika di dalam takutmu minallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala wa yanqusu dan mengurangi apa ilmu yang bermanfaat min raghbatika dari keinginan kuatmu. Raghbah ini bisa berarti kecintaan yang kuat fit dunia kepada dunia gitu. Emang kiri kata mau ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah kita untuk lebih dekat kepada Allah, menambah kita lebih takut kepada Allah dan mengurangi kecintaan kita terhadap dunia. Begitu. Jadi ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu, nih dengarkan baik-baik. Tanda-tandanya atau ciri-ciri ilmu yang bermanfaat menambah orang takut kepada Allah dan mengurangi kerakusan terhadap dunia. Gitu ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah tanda daripada ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Ilmu yang menambah kita lebih takut kepada Allah dan mengurangi kerakusan terhadap dunia. Jadi kita ini kalau dapat ilmu yang bermanfaat itu serasa lebih dekat kepada Allah, lebih nikmat, lebih nyaman dalam ibadah kita, dalam keseharian kita, dan mengurangi kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Bukan tidak boleh ya kita, namanya dunia itu memang memikat ya, ulul. Bahkan ada satu ungkapan akhlak min sihri Harut wa Marut. Dunia itu lebih punya daya pikat, daya tarik daripada sihirnya Harut dan Marut. Sehingga banyak orang-orang itu bertikai gara-gara dunia, saling menjatuhkan gara-gara dunia. Tidak saling tegur sapa, yang asalnya teman dekat, bahkan asalnya itu keluarga, gara-gara dunia ada yang kemudian bercerai. Makanya Rasulullah mengatakan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia adalah pangkal daripada semua kesalahan. Hubbud dunya taqsu kulli khati'atin. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia adalah pangkal daripada semua kesalahan. Itu dari dulu, semenjak zamannya anak cucu Adam, anak pertama gitu kan, dari kisahnya Qabil dan Habil sampai kiamat begitu dunia. Maka berbahagialah kita yang tidak tertipu. Caranya
ya kita kurangi, kita palingkan. Fakullu ilmin, maka adapun setiap ilmu, la yad'uka, yang tidak mengajak apa ilmukah kepada engkau minat dunia, dari dunia, ila akhirah, menuju kepada akhirat, fal jahlu ahwan, maka bodoh ialah lebih bermanfaat. Jadi setiap ilmu yang tidak mengajak kita dari dunia menuju kepada akhirat, maka bodoh lebih baik kita tidak punya ilmu daripada ilmu itu tidak mengajak kita kepada akhirat. Dan ilmu yang seperti ini, ya, diceritakan faqad ruwiya atau faqad rawa Abu Dzar, sungguh telah meriwayatkan sahabat Abu Dzar bahwasanya anna hudura majlisi ilmin, anna hudura majlisi ilmin afdal min salati alfi rakaat, bahwa hadir di majelis ilmu itu jauh lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Jadi kalau kita ingin punya fadilah, keutamaan, pahala yang melebihi 1000 rakaat salat, kita hadir di majelis ta'lim. Jadi hebat orang-orang yang diberi kesempatan bisa hadir di majelis ta'lim, pahalanya banyak. Artinya besok di akhirat kaya, soki. Walaupun mungkin di dunia tidak begitu kaya. Begitu. Sehingga tirakatnya orang-orang yang berilmu itu adalah belajar dan mengajar. Belajar dan karena fadilahnya sangat besar. Jadi sekali lagi, orang yang kemudian dapat ilmu, ilmunya tidak mengajak kepada akhirat, maka lebih baik bodoh. A'wad ay anfa alaika, terhadap dirimu, minhu ay min dalikal ilmi, lebih baik daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau ilmu ini tidak bermanfaat, ini lebih bahaya, ya, daripada orang yang bodoh. Seperti orang, kalau guru kita dulu itu mencontohkan begini, orang pintar punya ilmu, mereka itu kalau mencuri, mengambil uang, itu sangat halus, tidak nampak, kayak oleh raja, seperti korupsi, seperti menambah nol gitu kan, angka nol, atau apa gampangnya itu, kalau binatang yang tanpa ilmu, ya, guru-guru lama mencontohkan itu girdun itu, monyet gitu. Jadi kalau monyet itu mencari atau mencuri pisang, saya kalah, saya masak, dia mantap, ya kan? Saya kalah, kombi, kakak. Setelah itu pulang, pergi. Tapi kalau orang kalah betul, pas boleh saya masak, mungkin saya masak, kalah, buka, saya mata, bekon, pasti karbet, kakak gitu. Jadi yang kopi, kalau monyet tidak begitu, gitu. Diambil secukupnya dia makan. Gitu. Makanya kalau manusia itu jatuh derajatnya asfal safilin, jauh lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah. Dan yang banyak membuat
kehancuran besar itu mereka yang berilmu dan ilmunya tidak bermanfaat. Orang gendeng, ya maaf ya, orang bodoh ketika buat kerusakan tidak begitu besar. Tapi ketika orang pintar dengan teorinya, dengan metodenya, itu bahaya. Makanya Rasul Muhammad SAW itu mengajarkan agar kita itu berdoa selamat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fasta'id billah min ilmin, maka mintalah lindung, ya. Maka mintalah jaga engkau billahi kepada Allah min ilmin, daripada ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Minta selamat dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang alhamdulillah di Al-Mubarak itu santri yang selesai sholat asar baca doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin wa qalbin wa nafsin wa du'ain. Itu doa. Itu ajaran Rasulullah. Ya Allah, aku mohon selamat, mohon jaga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena nanti kalau punya ilmu kemudian tidak bermanfaat, itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Sehingga dalam ta'limul muta'allim itu ada nadoman. Ini kalau kita baca tidak nyaman bagi orang yang berilmu. Merengis. Karena kalimatnya ini apa ya? Ancaman gitu. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Setiap orang yang berilmu, dengan ilmunya dia tidak mengamalkan, maka mu'adzabun, akan diazab min qabli ubatil wasan, sebelum para penyembah berhala. Jadi akan disiksa dan diazab sebelum penyembah. Maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu, hati-hati, Mas Tete. Cuma mending ya, tempon orang tadi eman juga gitu. Makanya ini sama-sama kita itu, ya Allah. Hanya kebanyakan orang yang berilmu itu, ya dengan kesungguhan dia belajar mengaji, sejauh mana dia itu tersesat, gitu, tidak baik, maka kadang ilmunya menuntun dia untuk menjadi orang baik. Ya tonton. Makanya pentingnya kita belajar. Mintalah lindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini diajarkan sama Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin qalbin la yasma'. Ini ada. Wa amalin la yunfa wa du'ain la yasma', dan amal yang tidak diangkat serta doa yang tidak dikabulkan. Ya, kalau bisa diamalkan, panjenengan mundi ana aciraki dua, minta kepada Allah terjaga, terpelihara dari ilmu yang tidak bermanfaat. Coba sekarang gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Ya Allah, jaga, lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak busuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa cukup, dan dari doa yang tidak dikabul. Itu diamalkan itu. Wa aktsirid doa, dan banyaklah membaca doa. Wa aktsir, dan dalam memperbanyak siapa anda doa kepada doa inda tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari. Nalikana ngomber matahari
oleh panjenengan dianjurkan banyak doa. Karena waktu itu waktu yang istijabah. Wa 'inda zawal, dan ketika tergelincir matahari zuhur, masuk waktu zuhur. Ini saat dibukanya pintu langit. Jadi kalau kalian habis sholat zuhur, yang sungguh-sungguh doa. Ya, di samping selesai sholat itu doa ampuh, waktu itu juga saat yang ijabah. Wa indal ghurub, dan ketika matahari mulai terbenam. Ini juga ini waktu mulia ini. Wa inda qiyamin nas ila shalah, dan ketika orang-orang berdiri untuk melaksanakan sholat. Wa indal iqamah, ketika iqamah. Wa indal iqamah, wa inda su'udil khatib, dan ketika naiknya khatib. Jadi nalaikan khatib ongke kedep ke mimbar panjenengan atuh. Itu sunnah itu bagus itu. Jadi mon khatib ongke kita doa. Benih, siapa khatib itu? Oh, bagi. Benih ngak belum lalu. Kadang-kadang siapa khatib? Ya bos, mari kene ka pas. Ini ada anjuran. Ketika khatib naik ke atas mimbar kita inda su'udil khatib al-mimbar, ke atas mimbar. Doa ini bagus. Wa inda qiyamin nas ila shalah, dan ketika berdirinya manusia untuk melaksanakan sholat. Itu ya. Jadi ada beberapa waktu ketika kita berdoa itu sangat ampuh. Yang pertama, ketika terbitnya matahari. Kedua, ketika tergelincirnya matahari waktu zuhur. Yang ketiga, ketika terbenamnya matahari. Yang keempat, ketika waktu iqamah. Yang kelima, ketika satu, terbitnya matahari. Dua, tergelincirnya matahari. Tiga, terbenamnya matahari. Empat, ketika iqamah. Lima, ketika khatib naik ke atas mimbar. 6, ketika manusia sudah berdiri untuk melaksanakan sholat. Fayushaku an takuna as-sa'atu as-sharifah fi ba'di hadhihi al-awqat. Allah. Maka boleh jadi artinya mendekati atau keraguan ada di sini, antakuna sa'ah, apa waktu antakuna ada as-sa'atu, waktu asy-syarifatu yang mulia, yang istimewa, fi ba'di hadhil awqat, di sebagian beberapa ini waktu. Maka kita bisa mengambil dari beberapa waktu tadi yang disebutkan itu, ada waktu yang paling istimewa. Wajtahid, maka berusahalah engkau an tatasaddaqah, untuk bersedekah fi hadzal yaum, pada hari ini, maksudnya hari Jumat. Hari Jumat, usahakan. Jadi kalau kita punya kemampuan rezeki, bersedekah di hari Jumat tersebut. Bima takdiru alaihi, bima dengan barang takdiru yang mampu siapa Anda alaihi atas barang tersebut. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Wa in qalla, sekalipun dipanjenengan menjumat cek lepai asedekah walaupun sedikit, kita seponi umpama ke masjid apa aja ngajum cek lepai nyampe
siap 2.000, 5.000, 10.000. Karena muljo atau pagi Jumat panjenengan mangki orang tak minta atau benang pinggir jalan pada orang asail minta dikasih walaupun duit mereka jadi domar kelihatan sedekah ini akan menjadi cahaya kalau panjenengan nengkok sesuai umpamanya panjenengan sedekah 10.000 saya berperak gimana deh tak peteng ya kok umpamanya 5.000 pemilih pendana apa oleh 5.000 deh kaya umpamanya 2.000 pada 1.000 melek. Jadi malaikat lebih itu sangat tanya mungkar nakir, mak milik dia boleh 1.000 deh, 2.000 deh. Aman sampai yang 10, oh bendana, keningkam dinasih, oleh si pecel, oleh si jago gitu kan. Oh man 1.000 berukuk oleh. Jadi panjenengan akan mendapatkan hal tersebut besok di barzah. Di akhirat. Makanya tasaddaq ini walaupun sedikit insyaallah saya nih kan. Kenapa kita mesti sedekah? Fa innas sadaqata fihi tatadha'af, akan dilipat gandakan. Jadi nang iya rek nikah pahalanya dilipat ganda. Cuma bukan berarti sekali ini, bukan berarti panjenengan kali itu umpama ada orang foto pas dia lagi ke Jumat, ampun kok minta besok, berarti Jumat ya, tak boleh juga. Maksudnya bukan begitu. Umpama ada orang foto ketika orang lapar, betul-betul membutuhkan, itu lebih baik daripada hari Jumat. Jadi waktu ketika ada orang lapar. Atau orang lokal, terus Anda kasih orang itu, Anda hilangkan dahaganya, Anda hilangkan rasa laparnya. Nah, aneka sedekah yang sangat tepat sasaran. Ini yang kadang membuat Arsyur Rahman ini goncang. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani lebih mahal harganya, lebih hebat daripada membangun 1.000 masjid jami. Menghilangkan dahaga, menghilangkan laparnya manusia. Nah, tapi panjenengan kalau memang sudah sedekah di hari Jumat punya nilai tambah. Makanya fokus nih kan. Pada istilah Jumat barokah. Jumat barokah atau Jumat mubarakah. Nih kan fokus. Saya makin nih kan banyak masjid kenika sudah alhamdulillah ada orang yang sedekah alhamdulillah dan mungkin mereka merasakan oh iya orang sedekah. Fatajma'u bainas shalah was shaum was sadaqah wal qiraah wal dzikr wal i'tikaf wal ribat waj'al hadzal yawm min al-usbu' khassah. Maka kumpulkan, fatajma'u menjadi menyatu, ya, berkumpul bainas shalah was shaumi was sadaqah wal qiraah wal dzikri wal i'tikaf wal ribat. Jadi kalau kita laksanakan pas hari Jumat tersebut, kita akan mendapatkan ragam pahala, beraneka ragam ibadah yang menjadi satu kesatuan. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada qiraah, ada zikir, ada sholawat, ada i'tikaf di masjid, ada libat. Libat ini artinya menunggu waktu sholat yang mulia. Intidarus sholat ba'da sholat. Aneka namanya ribat. Aneka pahalanya rajub, hebat. Jadi ribat kadang itu artinya adalah intidarus sholat ba'da. Nah, jadi begini, orang muljen ya kan, orang muljen ya kan. Mari apa aja,
tengah makan ni lastari bujang Isa. Anak ke Perak ingin menyambut datangnya waktu subuh. Alhamdulillah bujang itu. Subuh masuk Perak, alhamdulillah sudah nyampe subuh. Nah keribat namanya, nyambung, menunggu. Setelah subuh nanti akan menunggu waktu zuhur. Setelah zuhur nunggu waktu. Setelah asar nunggu waktu. Maghrib nunggu waktu. Demikian seterusnya. Nah nikah hebat ya gitu. Alhamdulillah. Senang. Sehingga ada ulama mengatakan orang yang seperti ini dicatat 24 jam itu sholat. Sehari semalam karena di hatinya rindu sholat, senang baca. Mereka ibadahnya hati, masya Allah, bagus nih. Dan ada keterangan sekali toh datang. Ba'dul salaf ajabu man at'ama miskinan yaumal jum'ah thumma ghada wa batakhara wa lam yu'akhir ahadan thumma qala hina yuslimul imam bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum as'aluka an taghfir li wa tarhamni wa tu'afini minan nar thumma da'a bima bada lahu ustujiba lahu. Jadi kalau ada orang yang kasih makanan di hari Jumat, terutama kalau orang setandi, kemudian dia berangkat agak awal ke masjid, ongkuan yang Jumatan nih kan, setelah salam pas atuh, ya Allah sepura aki Gusti, rahmati aku ya Allah, berikan kesehatan lahir batin, selamat dari api neraka. Apa yang diinginkan bertemu nikah nyon bekal terima Gusti. Jadi asdaka gulaku pas mangkat Jumat beklaku. Beklaku. Agak awal maksudnya, agak awal. Gitu. Nututi. Kemudian setelah imam selesai salam, dia berdoa. Nikah hebat. Di panjenengan mungkin bisa coba Jumat yang akan datang, sedekah, berangkat pagi, maksudnya tak benar-benar dulu, tak ada teh iqamah gitu kan. Waktu tak ada teh khutbah kedua, agak pagi panjenengan berangkat, kemudian saya dengan masjid, saya ongkuan maksudnya ongkuan, mari kenika atuh pas, nikah mulju. Waj'al, dan hendaklah engkau menjadikan hadal yaum kepada Jumat ini dan usbu' daripada satu minggu khasatan kepada hari khusus li akhiratik untuk akhiratmu fa'asahu, maka boleh jadi ayyakuna apa adanya Jumat itu kafaratan, ialah sebagai penebus li baqiyatil usbu' kepada sisanya yang 7. Jadi bisa jadi satu Jumat itu akan menjadi penghapus di hari-hari dalam satu minggu. Jadi Jumat ini akan menjadi andalan oleh panjenengan. Artinya apa ternyata? Mon bisa. Paling tidak Jumat kadito oleh panjenengan mengupayakan lebih baik daripada hari-hari saya. Pak Ongguan. Nih dengarkan. Karena panggilan Jumat itu beda dengan ibadah yang lain. Jadi usahakan kalau panjenengan nikah Jumat betul-betul sesuai dengan tujuan Allah. Allah ini kan ngoncong kalau panjenengan Jumat tujuannya agar ingat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati bi yaumil Jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ayo segera ingat kepada Allah. Jadi paling tidak Jumat itu kita bisa meraih apa yang menjadi harapan Allah. Entar ke Jumatan betul-betul ingat kepada Allah. Betul-betul sungguh-sungguh kita melaksanakan perintah Allah. Tujuannya begitu. Nah,
Jadi kalau panjenengan bisa khidmat, bisa ongguan. Karena banyak orang nggak dito entar ke Jumatan hanya sekedar gugur kewajiban, kun entar menolong. Entar menolong padahal depak pas tedu atau kurang sungguh-sungguh. Padahal ini peristiwa yang luar biasa. Hebat, ya hebat. Jadi diharapkan satu Jumat menjadi penebus oleh panjenengan dalam satu minggu. Enak ke Allah, merasakan bagaimana kebesaran Allah, merasakan bagaimana anugerah Allah yang besar, bagaimana pemberian Allah, mereka dirasakan. Karena pada orang mereka Jumat, tak ke Jumat mereka pada baik, tidak ada dampak. 10 kali, 20 kali, bahkan beratus kali dia ke Jumatan, tapi tidak ada dampak. Seperti biasa, hadir, tak hadir, tidak ada bedanya. Padahal tujuannya apa? Jadi menyegerakan apa yang ada pada hati kita itu mengagungkan Allah. Aneh kata Cuna, jadi panjenengan bisa khidmat, bisa nikmat, bisa tenang, menjadi pelipur lara, menjadi kafaroh dari 7 hari. Nanti pun bisa panjenengan Jumatnya ke Pak Ombuan, Maleoni, bisa merasakan. Mulai tak pada, di Jumat yang berikutnya atau Jumat yang kemarin. Karena kemarin kadang kita Jumat sepenting hadir gitu kan, sepenting toju, sepenting kojem, mereka ini melema, sepenting gini kaki, kadang boleh sabentar gitu, kadang pas melema. Seakan-akan tidak ada namanya. Padahal ini sakral sekali Jumat ini, sakral sekali. Jadi kalau si Hasan Baru menerangkan tentang Jumat ini sangat luar biasa. Anda diundang Allah, tidak ada ini panggilan seperti ini. Jadi betul-betul kamu usahakan ya. Fokus pas saya. Bukan hanya sekedar karena ada orang hadir ke Jumatan separuh hati. Pikirnya macam-macam dari mana-mana, mikir. Allah. Nah, jadi mereka jadi kafarah. Ya Allah. Dan tanda-tandanya sekali lagi ketika Allah mencintai seorang hamba itu, Allah akan menjadikan manusia itu bisa melaksanakan apa yang menjadi kemuliaan bagi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasangku hadir Jumatan kala selesai, khidmat, khusyuk. Ini kalau Allah cinta. Panjenengan pun bisa merasakan ketika ibadah, nikmat, khidmat, panjenengan bisa sempat ngaji, hadir, ta'lim. Panjenengan sempat meluangkan waktu untuk bisa sesuai dengan kehendak Allah yang baik ke saya. Maka berarti Allah sedang cinta kepada kita. Nah, kalau Allah tidak mencintai kalau panjenengan, begitu. Panjenengan mereka tak pasangkup hadir, tak pada apa? Ke masjid tak pada apa? Ke majlis saya tak pada. Kota besan depak panjenengan separuh hati, taung gue. Hadir dia, tak hadir, tidak ada dampak. Jadi seakan-akan ini merupakan hal yang tidak begitu bermanfaat gitu. Dan Allah menjadikan orang itu mengisi hari-hari yang baik dengan perbuatan yang tidak baik. Ini kalau tak senang berarti. Tahun ini ke Jumat, tahun ini ke Asyura. Pokoknya tidak ada bedanya sama dia.
hari-hari yang dianggap mulia, saat-saat yang dianggap mulia, atau tempat-tempat yang sangat mulia, atau hal-hal yang mulia dianggap tidak mulia, biasa. Hanya tentang orang saya. Al-Quran yang kebiasa, pada akhirnya selain Asyodor Mungkin sudah Quran kepek di kampung. Pada Quran kepek. Nah, tak saya Quran kepek. Disebut nengke mau guru? Tak tahu. Tak baik. Atau Quran dikasih udah. Pas nyoba kecamatan yang tas Quran, kurang saya, kurang bagus. Teka pun rajin ngaji, tidak boleh. Maunya kita pakai kacamata, pas kacamatanya siapa yang atas? Tidak benar. Mon buku oleh, koran Quran tidak boleh. Quran tidak boleh. Kalau pakai ludah itu hukumnya gimana? Kalau kita harus atau haram? Ada ulama yang mengatakan haram. Buka Quran dengan ludah. Ada yang mengatakan haram, tak boleh. Gitu. Nah, guru-guru kita itu hati-hati tentang masalah itu. Ya, kami sering juga menyaksikan. Kadang di atas Quran itu ada buku, gitu kan? Ada apa? Kadang sombong sebentar Quran. Iya, ada ya. Kacamata gitu, jam tangan, apa semua jam tangan kayak gitu. Nah, ini perlu belajar. Waktu-waktu mulia, hari-hari mulia harus kita pahami gitu. Harus tahu. Sehingga kita itu enak ibadah kita, khidmat, nikmat. Kenapa? Kita tahu ini saat yang istijabah. Ini saat yang mulia. Ini di hadapan Allah Sang Pencipta alam semesta. Jadi enak, bojong nyaman gitu. Ngaji nyaman. Gitu. Nah, ini penting. Kata ulama di sini, tanda-tandanya orang yang dijaga oleh Allah, yang dicintai Allah, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Dicoba besok Jumat yang akan datang kita sambut kedatangan Jumat ini dengan penuh sukacita, dengan kemuliaan, dengan penampilan yang mulia. Bukan penampilan yang mahal, tidak harus pakai baju yang mahal, sarung tidak, yang mulia, fokus saya. Penampilan zahir saya, aminnya, arwah seperti kemarin ini. Kemudian juga hati yang mulia. Karena kita dalam keadaan diundang oleh Allah, dan itu kita kerahkan semua. Hebat ini panjenengan Peleman luar biasa. Jangan sampai kita hadir ke Jumat nih kan, tidak ada kesan, tidak ada kenikmatan, tidak ada, rugi, hemat. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Setuju nih mari kita hajat jalan Gusti Allah. Ya Allah, semoga tahun baru 1447 Hijriah ini menjadi tahun di mana kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari gangguan syaitan, perlindungan dari nafsu yang akan mengajak kita ke perjalanan yang tidak baik, perlindungan dari orang-orang yang akan mengganggu akidah kita, dan kita diberi kemampuan terus lebih dekat kepada Allah, diberi kekuatan terus ada di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Moga-moga setuju paling kita hajat Gusti Allah. Dan kita berdoa seluruh masyarakat lingkungan, kita doakan semuanya dapat rahmat Allah. Yang wafat, ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa mereka, Engkau rahmati mereka. Yang sakit, Engkau berikan kesabaran, dan Engkau angkat penyakit dari mereka semua. Sesosa muka-muka berjumpa dengan Gusti Allah, barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.